Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Tanti malam ini, hari Jumat malam Sabtu di Baro Begado. Hari ini kita podcast Kelakar Pak Hitam hadir on air di tempat Bang Usni Mariosa di nama tempatnya Baro Begado di Jalan Baro. Ya, alhamdulillah. Di puasa ke-9 ya hari ini ya, insya Allah. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah tetap semangat, tetap menjalankan puasanya dan sehat-sehat selalu untuk kita semua. Ya, malam ini kami sengaja nganyau ke tempat Bang Usni karena beliau dalam beberapa podcast kita yang lalu cerita bahwa yang namanya gambus atau dambus yang beliau buat itu adalah dari limbah ya. Banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Yang dimaksud limbah yang katanya mukut itu kayak apa sih ceritanya? Dan beliau ini sebetulnya seorang seniman, budayawan yang lebih cenderung adalah kalau di porsinya Kak Tanti ini memang multi talenta, karena kalau di yang binaannya Kak Tanti adalah beliau juga seorang UKM ya, artinya yang akan kreatif terhadap semua hal-hal yang terkait kreativitas seperti itu. Oke guys, kita langsung ketemu dan ngobrol dengan Bang Usni ya. Siapa Bang Usni malam nih kabar? Siap. Alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah. Nih, Sehat, puasa ke tapi kan Bang? Ya. Puasa ke? Oh, puasa terus Puasa, gitu. Sebagai alhamdulillah. karena Iya. setahun sekali kan puasa sebulan ini kan ya memang harus gitu. Ya bukan nekat gitu, memang kewajiban. Iya, benar. Tapi tetap beraktivitas berkesenian. Justru kalau aku dalam keadaan puasa itu kan tidak ada kegiatan kuliner, itu memang dikesampingkan kan. Iya, Jadi dikesampingkan. salah satu nggak ada kegiatan itu ya terpaksa lah aku berkarya lah gitu ya, apapun. Iya, karena seharian di Ya, rumah gitu ya. sehari di rumah gitu. Jangan banyak pelihat di luar-luar kan. Nah, Jangan banyak membatalkan kelihatan. puasa kan. Banyak perenungan itu, guys. Itu. Nih, yang sudah hadir di TikTok malam ini kita di rumah Bang Usni ini. Nama tempatnya apa ini, Bang? Ya, Baro Begado. Baro Begado. Baro Begado. Baro Begado. Baro itu kebetulan di Jalan Baro. Jalan Baro, ya namakan Baro itu tempat yang rendah itu. Nah, jadi Baro itu tempat yang rendah. Jadi kebanyakan orang ya taunya Baro itu sampai mana, banyak ngerambang gitu kata orang ya. Sebetulnya Baro Begado itu dari Simpang 3 dekat apa ya, es krim itu. Terapo dulu kata Ya. di situ. Iya benar ya. Terapo Kedramin, Kedramin orang dulu nyebut. Terapo Kedramin sampai ke Jagal. Ke Jagal naik lagi. Enggak, kalau di sana udah Piakai nama. Oh. Udah naik tanjakan itu lah Piakai. Jadi yang nama orang Baro itu orang yang tinggal berdomisili menghadap ke jalan-jalan ini ya. Yang di dalam itu tidak dikatakan Baro. Karena udah masuk, ada jalan duku, ada duku dalam gitu ya, ada Pamangga dalam. Nah, jadi yang namakan Baro ya termasuk ya yang agak asli lah gitu ya, termasuk Bang Samsi. Bang Samsi itu orang Baro, termasuk aku. Yang lain-lain itu mungkin yang udah tua gitu kan, masih itu. Dan yang sekarang ini ya kebanyakan nggak paham, cuma tahu di Baro karena orang baru gitu. Oh, baru itu dianggap baru artinya? Enggak, masalah orang-orang baru datang gitu. Oh iya, banyak orang baru datang, nggak tahu arti Baro. Oh, di Baro. Iya. Baro. Ya gitu. Tapi ya sah-sah saja lah ya. Ya pokoknya daerah radius Baro gitu. Iya. Berarti Baro Begado tadi, Begado itu sendiri apa? Begado itu kita peduli gitu ya. Oh. Nah, itu sebetulnya kan sejak aku datang masuk ke Belitung lagi, ya aku hasilnya dari Jakarta, di Jawa Jakarta ada rencana ke Belitung ini. Nah, akhirnya tahun 2006 kalau salah. 2005 masuk di Beltim aku.
tinggal di Persib. Tinggal di Persib. Akhirnya pindah 2006 ke Baro ini. Ke Baro. Nah, kebetulan waktu itu lampunya bangunan enggak macam ini lah, amburadul lah pokoknya, karena kami banyak di luar ya, saudara-saudara itu di luar dari Bekasi di mana kan. Nah, jadi waktu itu datanglah almarhum Joni Rodit. Datanglah ke rumahku dalam keadaan gelap-gelap. Nah, jadi aku nyebut dengan almarhum John, ini aku nak domisili di sini, dan Baro ini akan aku tetapkan menjadi suatu daerah yang akan dikenal orang dan harus ada tambahan. Jadi ditambahlah dengan kesepakatan Joni, Baro Begado aja lah us. Joni Rodit. Oh ya sip, Begado maksudnya apa? Iya. Yang kita yang peduli, karena bahasa Belitung Begado itu kadang-kadang buru-buru ada ya. Ya, Begado. Ya Begado amat. Rusuh-rusuh tapi gitu. dalam hal ini nama tempat ini Begado itu peduli. Peduli. Nah, itu kesepakatan dengan almarhum Joni Rodit sampai sekarang Joni. Nah, kalau orang bicara Baro Begado tetap bicara Usni Mariosa. Iya. Bicara Usni Mariosa tetap orang image seorang itu Baro Begado. Iya. Itu alhamdulillah kan memang akan menetapkan bahwa daerah ini menjadi daerah yang meriah lah gitu ya. Iya. Dengan pembangunan sekarang ini kelihatannya agak pesat ya daerah Baro itu. Iya, ramai. betul, agak ramai. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu ikan balik ke Belitung itu mun kata orang kan Ikam dikenal sebagai seorang seniman tadi gitu ya, yang sudah banyak merantau keluar ke Jakarta, Jogja, kemana aja itu Bang? Di Bandung ya. Awal-awal aku berkarir itu ya dikenal orang ya, sampai masuk koran apa ya, itu daerah Bandung. Ketika aku ada lomba cipta lagu rohani se-Indonesia waktu itu ya. Oh ya, seng ikut dan alhamdulillah juara 1 gitu. Nah sejak itulah aku diliput orang. Ya waktu itu kan koran-koran ya, hanya berdasarkan koran. Nah akhirnya lama-lama kan aku langsung ke recording, rekaman ya. Itu ngerokok TV di band. Langsung setelah dapat juara itu kan langsung di recording kan, langsung ke Jakarta. Nah, lama-lama sampai Jakarta kan udahlah di studio rekam itulah balik ya, nyari duitnya dapat itu ya, sampai macam-macam lah pokoknya. Banyak lah yang lucu-lucu gitu ya di selama di recording. Nah akhirnya kita potong dulu yang masalah ke Belitung ini. Akhirnya tahun 2005 itu kan memang awalnya aku agak bungkak sombong lah, ngapa sih ke Belitung gitu. Iya benar, ngapa sih kita kan latap gitu ya di luar kan, gitu. Harus ingat ya, aku sering nyebutkan kawan-kawannya bahwa kita ini kaki ini punya mata gitu. Oh, oke. Aku pernah ngomong, apa sih ke Belitung? Udahlah sini nyaman. Ternyata kaki ini punya mata. Jadi 2005 nggak bisa ini apa yang terjadi. Rencana pengen pulang ke Belitung. Nggak tahu apa yang akan diperbuat. Mulai dari nol gitu. Jadi kerjaan di Jakarta itu ditinggalkan. Banyak bukannya ninggalkan Jakarta ke Belitung bukan dalam keadaan bangkrut, bukan. Nah, ini adalah karena meninggalkan sesuatu yang masih sangat bagus gitu. Sangat bagus. Ya, recording lagi bagus. Iya, 2005 itu ya. Aku tinggalkan. Nah, jadi sampainya di Belitung ini dengan kekosongan gitu, hampa apa yang orang tidak kenal dengan aku kan. Banyak yang tidak kenal gitu ya. Kalau orang tua saya tahu ya. Tapi aku pun sendiri banyak yang tidak kenal. Cuma gini, sering aku mengatakan ke kawan-kawan, kalau seandainya kalian pulang ke Belitung, jangan ngorder, tapi kalian perkenalkan bahwa kita itu sudah ada di Belitung. Aku tidak ngorder, tolong dong kerjaan enggak. Tapi aku kunjungan teman-teman. Siapa yang ada teman-teman lama ada di Belitung, aku kunjungan bahwa aku sudah ada di Belitung. Nah, akhirnya ya berkembang, ada ngajak inilah jadi juri seni lah, juri nyanyi lah, alhamdulillah dari nyanyi juga awal gitu ya. Nah, itu. Dan banyak orang yang tahu Pak Usni itu sebetulnya pengarang lagu. Nah, iya. Ya. Sebetulnya sih aku tidak merasa aku sebagai pengarang lagu, tetapi ya
seni aku itu macam-macam gitu Itu nih nanti. terbukti nih seni Terbukti macam-macam ya. ada di Dari dalam awal ruangan ini. masih sekolah itu kan aku di Sanggar. Tadinya kan sangat pemalu. Ketika aku masuk Sanggar, mulai keberanian gitu karena bisa nari, belajar nari ya walaupun kaku pokoknya masuk Sanggar. Jadi akhirnya kan zaman itu apa namanya masih sekolah ini kita balik lagi ke masih sekolah di Belitung. Ikutlah dengan seniman senior kita termasuk Pak Ahmad Hamzah ya dulu ya. Terus saya banyak lah pokok orang Sanggar Putra itu aku belajar di situ. Jadi ngikut ya ngelihat orang-orang itu dulu. Jadi sejak kecil itu sejak aku masih sekolah itu udah berkesenian sebetulnya. Nah, kendala kenapa tidak terhambat macet lah gitu ya aku kesenian karena aku tinggalkan Belitung dan di sana kan ya fasilitas dan tempat ya susah gitu ya. Nah, carilah alternatif lain akhirnya ngarang lagu kan. Nah, sebetulnya profesi sebenarnya saya sebagai berkarya ini seni karya gitu apa namanya seni kriya sebetulnya berupa lah misal matung dekorasi apa ya dekorasi. bikin ini ya seni instalasi ya dekorasi kacau ini instalasi kan namanya kan payang gini akhirnya ke apa hilang gitu seni krianya sejak aku di Jakarta Bandung gitu. Nah ketika balik ke Belitung ini sebetulnya aku ini bisa berkarya ini itu jedanya nggak tahu berapa puluh tahun itu baru bisa aku kembali lagi ke awal-awal rencana aku itu kan dari cita-cita bukan cita-cita lah pokoknya ke hobi-hobi ya hobi-hobi gitu kembalilah. Nah akhirnya kembali ke Belitung itulah sejak tahun 2007 kalau nggak salah aku mulailah bikin alat-alat ini gambus ya itu lantaran sebetulnya ya karena ngelihat orang tadi ya dari di Bangka itu pernah waktu itu pernah di Bangka diundang di Bangka Hari Musik Nasional waktu itu dengan ada kawannya James F. Sunda yang pencipta lagu Lilin Kecil itu kan kawannya. James. Nah dia datang ke Belitung ngajak ada acara di Bangka merayakan Hari Musik Nasional. Nah di situ di Bangka juga ada expo. Ternyata di expo itu kan hadirlah karya-karya gambus orang Bangka yang namanya dambus kalau di Bangka. Kok bisa bikin gini aku tanya. Nah mereka memang udah industri gitu. Nah kalau industri ya bagi aku ya berat ya. Nah, jadi pas balik lagi ke Belitung, mulailah aku cari bahan-bahan yang seadanya, yang namanya limbah. Juga bermain dengan limbah ini sebetulnya tidak ada konsep, bukan direncanakan. Oh gitu. Jadi ada kayu coba ya gitu ya. Iya, ada kayu dibuang orang coba ternyata jadi kamu lihat dari itu iya itu pun kalau soal gambus ini belum bisa main nggak tahu stemnya seperti apa gitu sebenarnya cuma bikin kayak gini. Tapi dasar bermain musiknya udah ada kan? Memang udah main gitar. Tapi tetap beda kan? Antara waktu zamannya aku di Bandung itu tahun 80 ya ngeband kami kan. Dari 79 tahun berapa itu? Sampai masuk ke studio rekaman itu kan memang sudah ada dasar itu kan. Nah, jadi sampai ke Belitung itu aku tidak memikirkan ngeband lagi, aku memikirkan kenapa tidak produk gitu. Tidak produk alat musik gitu sementara bahan banyak ya. Sementara daerah Sunda, di Jakarta kan mereka tuh juga produk alat musik gitu. Jadi ketika kita nggak main musik ya kita punya produk gitu. Nah itu bayangan aku dan ternyata alhamdulillah sampai saat ini aku produk hal-hal seperti bukan hanya gambus ya tapi patung-patung apa gitu yang pernah aku lihat. Ya itu. Oke. Menginspirasi satu produk ini kan beda-beda nih dari sebuah produk ke produk lain tuh
Ada inspirasi beda-beda nggak? Misalnya kalau produk ini lihat apa jadi gini enggak. gitu. Itu sesuai dengan apa yang ditemukan. Kayu tadi. Yang sifat limbah itu kan tidak sama. Iya, pasti. Tidak dikondisikan. Betul. Masa buang, ya bentuknya segitiga gitu. Tinggal. Oh, iya. Ini makanya orang nanya, kenapa ini dikondisi? Apa dikarang, Bang? Tidak dikarang, saya bilang. Tidak ada konsep apa-apa. Hanya penyesuaian dengan limbah yang ditemukan. Dan ini ternyata bisa. Harus bikin tabung yang apa bikin. Dan kalau perupa, ini perupa namanya. Iya. Tidak pernah benar-benar sekolah gitu khusus. Tidak. Kan? Jadi sekolahnya gitu, sekolah sebetulnya, tapi hanya melihat orang gitu, melihat orang cara memahat, bukan melihat orang bikin gambus, enggak, yang lain malah. Iya. Jadi sebetulnya masalah gambus dengan bikin patung itu nggak jauh-jauh beda. Iya. Ya. Ini kan nggak patung aja ya, cuma ya kita kondisikan bisa berbunyi dengan senar, ada senarnya gitu. Nah, jadi dasar-dasar ini memang bikin ini bisa terjadi gini tidak sama ini. Dasarnya ada menggambar, melukis. Karena alhamdulillah kan aku bisa melukis juga. Iya. Nah, jadi kalau tidak bisa bikin skate atau lukis ya tidak akan bisa gini abstrak ini. Iya, dasar lukis tadi dari zaman sekolah aja, dari SD. Dari SD aku udah suka coret-coret ya. Coret-coret. Tapi belum sampai ikut kompetisi gitu. Hanya untuk sendiri sama aja. Dengan gambus ini juga iseng sebetulnya kan. Iya. Menjadi baik gitu diliput orang. Betul. Sampai ke peliputan kalau nggak salah 23 kali aku ini diliput dari TV yang ada di Indonesia. 23 kali? 23 kali. Sudah diliput? 3 kalinya luar negeri, Jerman apa ya? TV Jerman. TV apa? Pokoknya luar negeri 3 kali. Yang lainnya ya swasta yang ada ya kayak Trans 7, Trans TV ya. Transmedia aja itu 3 kali. TVRI 3 kali, Bangka 2 kali. Termasuk TV semuanya pernah ngeliput ya. Dan versinya tidak sama, penuturan juga tidak sama. 23 kali itu aku menjelaskan tentang ini tidak ada pun juga sama. Jadi misalnya diliput dari TVA. Nah, sementara bahasanya juga ke TVB sama, itu bisa tidak sama. Oh, dengan spesifik narasi tema narasi beda. Iya, narasi itu yang aku cetuskan itu, yang aku bicarakan itu tidak sama 23 kali itu. Bisa gitu. Nah, itu kan memerlukan bahasa yang kreatif karena kita tahu ya, seandainya sama ya ngapain gitu dia ngeliput gitu ya. Nah, saya usahakan tidak sama gitu. Sama juga dengan podcast kita ini. Ini tidak sama dengan yang 23 kali aku diliput. Tetap beda. Betul. Beda. Nah, itu kan memang mereka tuh juga punya konsep dan juga mereka saya tahu saya tanya kenapa sampai ke sini. Ternyata ada referensi dari TV ini, Pak. Justru gitu. Referensinya jadi mereka dari TV itu antara TV saling komunikasi. Dilihat dia, ini unik gini, asik. Karena saya tanya waktu itu ya, kenapa sampai ngeliput, kan banyak produk-produk. Bapak ini main limbah. Iya. Jadi yang mereka respect tentang peliput itu adalah karena aku bermain dengan limbah itu aja. Makanya jadi alhamdulillah limbah ini memang luar biasa kalau kita kondisikan, kita bikin sebaik mungkin luar biasa limbah. Karena sifat limbah ini ya ada karena tidak sama tadi sebenarnya. Beda dengan industri kan. Mereka tidak suka TV itu kan, saya tanya kan di sana banyak industri, Pak. Wah, tidak menarik, Pak. Bahasanya kurang menarik. Jadi mereka itu makanya ya selalu saya bilang ke kawan-kawan, kalian di anak-anak gitu ya, berkarya itu jangan takut yang unik-unik, apalagi bikin kue kuliner yang enggak gitu. Jangan takut, tetap mereka tuh mencari yang hal-hal itu, termasuk orang bule.
Tiap orang tuh berbeda gitu. Berbeda. Beda lagi. Bule itu kadang-kadang datang ke sini apa? Yang dicari dia yang enggak. Malah ya mereka bawa ini, ada yang bawa ke Jerman itu. Itu yang saya anggap gambus ini enggak terpakai gitu. Oh gitu awalnya. Mau dikasih, Malah dia tertarik kasih gitu. kawan nggak mau. Ternyata orang Jerman itu kalau nggak salah yang bawa ke sini Pak Yuda. Mau dilap, nggak mau dilap. Kutor-kutor gitu. Kutor-kutor gitu, debu-debu. Enggak kan enggak lama ada pegang itu, luar biasa. Apa penyebab kira-kira dia tertarik? Ya mereka kan, ya mungkin nanti kan di lab, dimasuk ke lab apa ada karena dari sisi bahannya berarti bahannya apa. Kalau kita kan harus bersih di lab ya. Terus yang terakhir ini kita kembali yang saat ini baru sebulan yang lalu mereka beli apa ya, bawa ini juga nih dari mana itu, dari Inggris apa di mana tuh. Ada kayu buruk lah, kayu buruk. Nah, tataknya kayak balok-balok gini. Ini apa dipernis? Nggak mau dipernis. Jadi kalau orang sana itu, kalau memangnya ini udah amburadul, semuanya harus amburadul. Nggak mau digergaji bikin bagus. Nah, itu vernis lagi gitu ya. Nah, makanya aku tanpa semangat dengan itu. Berarti aku tidak capek-capek kan ngamplas apa kan. Sebenarnya kalau kita kan harus amplas, kalau pameran harus amplas. Sebetulnya aku tanya kan dengan guide-nya kan seperti apa. Jadi orang bule itu yang dicari dia itu benar-benar kalau dibuang tuh kayunya bengkok gitu. Bengkok itulah dikondisikan dia, nggak boleh diganggu. Betul. Nah, ternyata itulah yang dicari. Makanya alhamdulillah mereka senang kalau orang bule datang ke sini ngelihat ini, karena unik. Sebetulnya aku sih tidak merasa unik, ini tidak tidak sengajaan tadi. Iya. Karena ketidaksengajaan. Bule itu ada yang kembali kedua kali, Kembali. ketiga kali. Oh. Ada dari Amerika. Artinya bule ini sendiri yang menarik, yang mengajak kawannya lagi gitu. Ada Berarti ya. Ada. Sampai ada ke misalnya buku tamu gitu, ada ke? Itu sengaja enggak dibuat malah. Enggak mau pakai buku. Dia enggak mau dan tidak pakai itu. Nomor. Orang biasa kan pakai nomor ya, sekian nomor. Iya. Aku memang sengaja tidak. Ada maksudnya. Iya. Supaya aku tidak penasaran. Kalau selesai hilang lah. Oh iya betul. Kalau aku pakai ini foto yang lama udah bawa dari orang luar negeri misalnya. Aku ya penasaran, aduh sayang amat. Tetapi kalau udah dicatat itu, aku timbul hal yang baru pula gitu, inovasi baru. Dan tidak sama gitu. Betul. Nah itu, karena memang aku ngisikan produk yang aku buat ini, usahakan tidak sama gitu. Gimana supaya tidak sama? Hanya gitu. satu-satunya dimiliki oleh dia. Nah, seperti bonsai. Gitu ya? Bonsai kan gitu. Iya. Nah, jadi setiap orang punya gambus aku buat ini rumah ini itu udah kan sama. Kalau sama lah lain, aku aja ada. Oh iya. Kan gitu kan? Toto. Jadi atau limited edition. Limited edition. Jadi yang aku ngisi itu supaya yang memiliki itu pede gitu. Nah, seandainya misalnya rumah mereka ada juga gambus sama gini. Di sini ada juga. Lain perasaan sama dengan kita baju lebaran. Atau ada begitu sama. Balik. Gitulah. Tetap imajinasi orang. Jadi usahakan produk itu jangan sama. Ya. Tetap dipakai orang. Meskipun tadi itu idang bule ya, dia entah di mana. Enggak tahu tuh. Di bule mana aja gitu kan. Jadi Nola bawa gambusan, aku tidak tahu di daerah mana, kampung mana ya. RT mana, Inggris ya. Orang Inggris, Amerika, Belanda, Itali, Jerman. Nah, di Asianya Singapura. Lainnya. Jepang lo bisa? Jepang hanya survei. Oh, survei itu maksudnya? Iya. Maksud lihat dulu foto-foto dia.
gitu. Nah, Oh. beda Jepang. Karena Jepang itu ya mungkin ada hal-hal yang tidak boleh dibawa atau gimana kan mungkin. Nah, sebetulnya banyak ya boleh tiap datang ini harus beli, tiap mau beli gitu. Oh, dia mau beli. Cuma persyaratan ketika mereka masuk bandara Iya. banyak persoalan. Betul. Persoalannya bukan di Indonesia, di luar negeri, di tempat dia. Daun selembar pun tidak boleh. Aku nanya benar-benar. Oh gitu. Karantina Apalagi kapal pesiar. Itu udah uang benar-benar mau apa. Di karantina di situ. Beratnya di situ. Iya. Banyak yang tertarik. Bisa dibawa, tapi kan merepot kan masuk itu urusin. Dia nggak mau repot. Nah, cuma dia kesenangan dia. Aku dapat foto ini. Tanya alamat ini. Nah, jadi untuk berapa puluh tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, bisa jadi barang unik itu, barang aku di luar negeri itu kayak yang di museum orang gambus orang membalong dibawa ke keluar itu kan akhirnya kan jadi penasaran bisa gitu. Nah, itu yang aku tahu kan. Oh, oke. Coba aku nak dengar cerita Pak Usni dari Pengalaman-pengalaman di luar Belitung. Pengalaman luar Belitung. Nah, itulah pengalaman luar Belitung itu. Jadi waktu aku di luar dulu ya, langsung tembak ke Bandung ya. Bandung ini pilihan, tidak terlalu ini kan, karena ada kawan, ada saudara lagi, nyaman lah. Sebenarnya nah, karena kita lagi blank tadi, harus ada lah referensi ya. Orang yang kenal ya, kalau Jakarta ada kan tidak banyak gitu loh. Aku yang Bandung. Yang Bandung dulu ya? Bandung tahun 77 akhir. 77 akhir aku dari Bandung. Nah, di situ di Bandung itu aku banyak di luar kawan. Kan orang Belitung gitu. Yeah. Memang saran dari ada saudara lah mendapat kau banyak berkawan dengan orang Bandung lah. Kalau orang Belitung pun lah gitulah. Akhirnya lah tahu ya gitu. Beda-beda. Ada banyak berkembang, aku kan dapat ngikut sanggar mana, manggar sana. Oh, di sana di Bandung. Banyak aku ikut sanggar, sampai ke sanggar dari Lampung, dari Padang itu. Minang. Sanggaran Eli Kasim. Oh, Eli Kasim. Itu maksudnya juga. Iya. Mantap itu. Di Bandung itu kan ada komunitas di kan pelajar Minang itu kan. Iya. Aku ikut juga nimbrung. Lampung aku ikut. Padahal kata ikam teh pemalu gitu. Awal sebelum masuk sanggar. Oh, setelah ketika masuk sanggar, makanya penting kita masuk sanggar tuh sebetulnya. Untuk membentuk bukannya karakter kita ya. Harus jago nari, enggak sebenarnya. Dari untuk membuat kita pede, ya. Getar dulu nggak ada orang, pas masuk sanggar, wah berani, berani. Berani jadi bekawan juga berani gitu ya. Ternyata di luar itu aku sebut ya, kalau kita tidak banyak kawan alangkah rugi. Harus banyak kawan orang luar. Sampai saat ini kan kawan-kawan masih kontak dengan kawan-kawan di luar. Masih kontak. Nah, akhirnya aku gimana ini supaya dapat ngangkat gitu ya. Kalau ngeband juga itu kan banyak sana kan lebih bagus. Ngeband ada ngeband. Nah, jadi sampai di sana ada namanya orkes keroncong bakti. Orkes keroncong bakti itu juara 2 nasional. Orang Bandung itu dia bawa asuhan Elva Sesoria. Oh, Elva Sesoria. Ya. Nah, jadi aku masuk ke situ bagian junior. Ya. Nah, di situlah awalnya tahun 81 aku di TVRI live langsung. Keroncong. Tahun 81 aku udah main. Main apa berarti? Main apa nih? Cap nama. Alat musik Bandung. Alat musik keroncong. Alat musik keroncong. Orkestra juga kan. Jadi ada orkestra. Nah, jadi akhirnya tahun 81 itulah pertama aku masuk main di TVRI.
Agi Hitam Putih kan waktu itu. Iya, hitam putih. Wah, heboh. TV ya. Heboh di Belitung sih kan. Jadi mainnya kalau udah salah jam 8 lah. Malam. Jam 8 malam tiap awal bulan, tiap bulan ya, minggu pertama malam Kamis itu musik keroncong di PRI. Kami itu dapat itu. Nah, dari situ. Jadi tahun 81 udah bolak-balik ke PRI gitu. Nah, waktu di PRI itu belum recording main urusan ngarang lagu belum. Nah, ngarang lagu itu mulai memang ada lah, tapi kan amatir biasa lah, jengereng. Nah, jadi waktu itu ada pengumuman dari pihak Dewan Gereja, kalau nggak salah Dewan Gereja Indonesia mengumumkan bahwa ada lomba cipta lagu rohani se-Indonesia. Nah, mulai tahun itu tahun 83. Iya. Aku ngikut. Ikam kan Islam. Nulis lagu. Aku jadi buatlah mau contoh lagu. Syairnya sih ya religi lah pokoknya. Enggak jauh-jauh beda, hanya beda gitu tuh ya. Tuhan, anak-anakmu. Iya. Ada di dalam YouTube ada lagu. Nah, jadi mulai itulah akhirnya masuk penyisihan. Tahu-tahu dapat 10 besar. Mati kata. Pesertanya dari Jumpanang, dari luar lah, Ambon lah. Gila-gila semua ya. Dari Bandung, Jakarta kan. Kacau nih. Aku kan tersendiri ya, orang tidak paham dengan rohani views. Ternyata itu yang dicari dari juri, dari penitia atau lagu notasi seperti aku itu. Ada pemberontak kan gitu. Beda dari yang standar umum. Iya. Aku lain gitu, agak ngerok. Agak ngerok. Itu dicari. Ketidaksengajaan tadi. Carilah pas salah 10 besar kan ditampilkan kan untuk nyari juara 1, 2. Carilah penyanyi. Rencananya dulu ya Rusanaya, tahu kan? Rusanaya tuh baru menang pop singer juara. Jadi rencanakan ditetapkan di situ. Rusanaya penyanyi akan bawaan ini Bandung yang ngetop. Datanglah aku ke Rusanaya minta tolong. Bagaimana kita turun? Dapat nggak bawaan lagu itu? Waduh, saya udah memang dia bawaan lagu peserta lain gitu. Memang lah ditunjuk aku tuh kedudin gitu kan. Jadi enggak dapat. Carilah penyanyi Indonesia juga. Orang Islam juga. Sekali aku juara ngedekar aku kan. Ingat aku urusannya ada Bandung. Aduh nyesel nggak bawain lagu Romawi gitu juga. Jadi abang tuh juara 1. Yang nyanyi orang Islam kita pemain musiknya orang Kristen. Iya. Jadi situlah keunikan. Ditampilkan waktu itu di RRI Bandung. Jadi kan semua ke BBA Asrama. Ya aku juara mereka datang. Supporter kan BBA Asrama BBA Bandung. Saya masuk Pak Rustam Effendi di depan. Ya ingat lah Pak Rustam. Tahun berapa itu? Tahun 84. Tahun 84. Tapi kan lagi di Bandung kan? Di Bandung. Nah, ketika tahun 85 lah recording gitu. Baru aku hijrah ke Jakarta dari Bandung. Jadi artis lah itu jadi ya? Enggak tahu lah. jadi mulailah. Akhirnya kan recording itu. Sampai itu lah kebanyakan job aku sampai ke sebut tadi kan ngisi jadi dubber film India tadi kan. Jadi dubber film India. Itu kan duduk memang kurang film India kan ramai pemainnya. Jadi kadang-kadang itu nanti kalau film India itu satu orang tuh sampai mewakil untuk 5 orang. Tahu enggak?
sampai 5 orang. Nah, kemudian aku udah, Bang, bisa nggak isi itu? Bisa langsung. No mawa dia lah gitu. Oh, Ini dia adegan lain. Kelas sore berubah sedikit kan. Kan pemain India kan banyak kan. Kadang-kadang satu orang tuh berapa orang gitu untuk berapa peran gitu. Nah, aku nggak tahu, lupa aku berapa. Hanya 2 episode. Satu episode waktu itu dibayar 75.000. Lah gede, tahun berapa itu? Nah, satu episode. Tahun Tahun 85. gede itu. Banyak benar. Iya, Jadi ngikutlah. Jadi aduh. Jadi tanya lagi mana ya terserah. Aku kan agak India itu kan dapat lah soalnya. Jadi hanya aku dapat bertahan 2 episode. Karena waktu itu kan lagi ada recording lain kan. Kawan ini kataku nih. Nyaman sebenarnya ini. Tapi hal karir aku macet ini. Iya. Nah, utama tadi. Bener loh. Jadi dubber di studio tuh paling gampang nyari duit. Tapi karir kita macet. Ngarang lagu bisa ada karang lagu ini duit terus kan. Itu berapa jam cari itu? Film India itu kan ada berapa episode kan kalau ditayangkan. Jadi cara kerja lah ya. Jadi rutin ini jam sekian kan. Aduh gawat ini kataku. Jadi udah nyerah. Nggak tahu film apa judul. Nggak tahu. Nggak tahu aku judul. Jadi semua dubber tuh kadang-kadang nggak tahu persoalan. Kan film apa nih judul? Sama figuran-figuran film di Jakarta tuh. Nggak tahu judul kadang-kadang. Kok main bayar tuh. Dia bisa jadi figuran. Bisa jadi figuran. Nggak. Cuma dubber aja. Dubber. Tapi bukan dubber nyanyi kan? Enggak. Dubber. Kalau bikin vokalnya bintang film mas apa waktu itu? Nggak tahu. Pokok ngisi suara ini gitu ya. Ngisi suara. Karena kalau dubber tuh dia pakai bahasa Indonesia kan jadinya. Jadi sistem dubber itu kan di depan kita tuh TV, oke. Kita diberi Teksnya. Nah, lihat dulu gerak-gerak speaker kan. Mulut gerak mulut. Makanya kadang-kadang kejar saya tuh mulut ke lain, nonton film ini lucu. Kalau aku pas, udah 5 itu. Insting seniman kali itu. Nggak tahu lah. Lain sih salah. Nah jadi apa namanya diketahui BB kan. Ini. Nah, gara-gara aku malas pun sebenarnya kawan-kawan musik lain itu dia tuh ngulung-ngulung kan Iya. Itu sebenarnya dasar jadi aku munda dulu loh ya mungkin terus ya asik ini. Iya, 2 episode kan. 75. Kurasa bukan dubber lagi, tang artis film India lah pasti. Nggak bisa lah, nggak ngisi kan. Siapa tahu takdir. Tapi makanya tahun itu kan waktu itu Antv kan. NTV ya. Antv. Tahu. Jadi zaman itu sapu saja kan kalau kau dapat connect ke produser di India tuh karena di India tidak terlalu ketat ya soal karya tuh ya. Dapat sapu saja. Nah, kalau kau bawa jual lah ke TV. Nah, gitu sistemnya. Nah, jadi orang TV pun tidak tahu sebenarnya ini kan ini. Ada khusus produser tersendiri untuk dubber tuh. Nah, lah jadi baru bawa ke TV. Nah, gitu sih tuh. Jadi kalau dulu kawan-kawan mungkin terus aku India. Jadi India. Memang kan zaman dulu kan film India kan tak kira dilihat kan. Kampungan kan jadi. Jadi lagi sedang top benar. Benar lah zaman itu ya di studio rekam itu paling gampang nyari duit ya. Paling gampang nyari duit. Jadi asal kita mau ya. Macam dulu ada Saur Sepuh gitu ya. Di Saur Sepuh Isa aja aku diajak. Ya radio kan berarti. Yang dia untuk di radio tuh Sanggar Prativi. Sanggar Prativi nama di Pekanbaru. Bisa aku diajak aja ada rombongan siapa Pak Padli apa namanya ya. Jadian. Aku mikir bahaya ini. Kan dia kan rutin kan. Siang malam siang ngisi cerita itu kan. Nah, bahaya gini. Iya karir aku kan ngarang lagu. Dengan kalau lah sampailah jadi dubber jadi pengisi suara itu udah beda.
Nah, untung kan banyak waktu direkam ketika ada job lagu, backing vokal aku. Backing Backing vokal. vokal. Waktu itu abang ngerekam Lah. lagu. Oh, waktu di Dabar itu kan aku lah di studio lah. Jadi studio udah gerak balik. Jadi kadang-kadang nunggu nih siapa ngisi backing vokal, siapa diajak dapatnya. Banyak dulu penyanyi baru tuh aku jadi backing vokal. Kan sedikit cuma kan. Pemasok ya, nambah pasok sedikit gitu ya. Jadi zaman Nabi Mesak itu kan banyak diutamakan backing vokal kan. Yeah. Aku tuh udah tahu penyanyi baru, udah tahu lah itu. Pokok dibayar balik. Jadi kadang-kadang kan suruh kita sendiri nyari Makanya aku selama 7 tahun, kenapa aku sampai dapat jadi ngejuri orang vokal nyanyi. Ya 7 tahun aku di studio rekaman, mendengar orang menata vokal. Iya. Aku kan datang menunggu, misalnya orang rekam, kan aku tunggu. Salah napas sih aku tahu. Nah itu 7 tahun kan aku. Jadi penyanyi itu tidak simultan ya? Nah aku, kadang-kadang aku nunggu. Masuk Leo Waldi dulu. Padahal dia lah jago, tapi harus ada yang dengar di monitor. Iya. Monitor itu mendengar. Takut terkesil gitu kan? Iya, misalnya napas kurang ulang. Nah itu. Jadi aku tuh belajar masalah vokal apa itu ya ada dulu dari langsung praktek gitu. Makanya kata aku, Mika nyanyi ngerecau, tetap ngerecau. Ya karena hasil dari nyanyi yang terbaik itu kan dari rekam. Iya. Karena salah sedikit kan ulang, hapus. Nah jadi aku sebut ke BBR ya, kita dalam rekaman ataupun kita nyanyi rekaman dengan nyanyi biasa itu sangat beda. Jadi kadang-kadang orang rekam itu bukan penyanyi panggung macam Dian Piscesa, itu bukan penyanyi panggung sebenarnya. Makanya bagus kan. Dihalus ya gitu. Sugianto. Nah, beda karena kalau di panggung itu lepas dari teori. Nah, tapi kalau direkam itu benar-benar diatur. Nah, kadang yang dengarnya kalau salah dikit kan ya tidak bagus lah. Jadi apapun dalam recording dulu ya, segala apa itu kan ada mixing, ada nama mixing itu kan membenarkan hal-hal yang tidak bagus di bagus ya. Sampai apa namanya? Ke drum. Itu pemain drum ngeband dengan pemain drum rekam itu sangat beda berarti. Ada spesial. Nah, pemain drum untuk spesial rekam tidak dapat dibawa ke panggung. Kaku. Gitu. Misalnya pemain drum Nika Ardila rekaman. Itu tidak pernah dia di panggung. Di situ lah. Makanya aku sebut ya, jadi juri nyanyi, bukannya berarti orang itu jago nyanyi, tidak bisa. Yang jadi jurinya. Justru Bu Tanti bisa jadi juri nyanyi. Juri nyanyi, oke. Karena umum gitu. Paham. Tapi kalau kita seorang penyanyi hebat, melenceng dari kebiasaan dia. Already ukuran tinggi, karena juri itu menyanyi ukurannya tinggi dia biasa tinggi, tetap tidak itu. Makanya di Jakarta itu yang dicari kalau penjuri itu bukannya orang itu bidang itu, karena pengusaha nanti. Jadi kadang-kadang pengusaha itu jadi juri nyanyi, karena dia sifat umum gitu ngedengar. Sementara kalau nak menuju ke rekam itu kan itu lepas dari teori. Yang penting enak di kuping apa enggak. Karena begitu dilempar ke masyarakat gitu ya. Beda dengan kita di kuliner ya. Tampil yang harus bagus ya. Nah, masalah rasa ya mungkin nomor sekian. Gitu kan? Untuk juri itu. Kalau penjuri itu kan itu dulu. Tampilin dulu. Aku pernah nanya, jemput seenak apapun tetap Om Berendul. Benar. Senyaman apapun
Nah, tetapi kalau dalam untuk tampil, untuk dinilai, kalau aku nilai sesuatu, tampil dulu, Bu Tanti. Ketika itu baru manis apa enggak. Tampil dulu. Entertain dulu. Entertain. Sama di panggung, makanya penyanyi rekam kadang-kadang enggak menarik di panggung. Penyanyi rekaman enggak menarik di Enggak panggung. menarik di panggung. Kaku. Oh, oke. Kaku. Nah, beda kalau mereka lah dalam ada sekolah panggung lagi penyanyi rekaman sekolah panggung itu beda. Tapi setelah rekaman macam Sugianto dulu kan aku tahu kan karena lagu aku pernah dibawa dia. Itu dapat direkam minta ampun bagusnya. Pas di panggung enggak pede ya. Gitulah. Mungkin butuh waktu lama untuk jadi adaptasi. semua ini hidup ini kita itu entertain itu harus bagus. Orang kampanye. Bang, dari sepanjang Abang ngalame ini kan kayak tidak pernah belajar gitu ya, seniman, terus sampai ke dunia rekaman gitu kan. Kelihatannya perjalanannya normal nih, normal dan nyaman. Ada kok susah gitu. Susah itu ketika kita nyetor lagu gagal. Nyetor lagu, maksudnya kita membuat lagu terus diberikan produsen. Oke, tunggu, tahu-tahu batal. Itu pernah terjadi tiga lagu cengeng aku. 3 lagu cengeng. Zaman itu memang lagu cengeng ya, pas oke. Cuma belum dapat duit. Jadi ada pengumuman dari waktu itu Menteri apa Pak Harmoko ya. Penerangan. Lagu Betariah gara-gara jangan sakiti hatinya. Bukan jangan sakiti hatinya. Pulangkan saja. Gara-gara itu 3 biji lagu. Waduh. Karena kategorinya tidak menyemangati gitu. Bukan ini ada peraturan dari Harmoko. Jangan lagu cengeng. Karena zaman itu Jadi kami di apa kawan-kawan yang pencipta lagu itu demo sedikit. Kan itu. Siapa nih biang tuh? Ternyata Menteri Harmoko melarang lagu cengeng. Lagu cengeng aku 3 biji dah beli dah. Itulah enggak yang ada. Itu paling down kita. Paling down gitu ya. Semua cuma aku. Zaman Betariah itu kan lagu cengeng ya pulang saja kan. Waduh, pulang saja. Tapi bisnisnya meningkat itu. Banyak orang rajin gitu kan. Cuma itu tadi sampai ke Titi Puspa waktu itu kami protes. Ikam muat kupu-kupu malam tuh kami sampai ke situ kawan-kawan dulu. Kami Tapi sebelumnya itu. Sebelumnya kan. Ikam termasuk belau itu juga rupa biasalah digesek kan karena lagu-lagu orang-orang itu tidak laku. Obi Mesak ini lagu cengeng semua jadi semua laku. Karena dalam satu produk itu pun ikut ini laku sama gitu betul. Iya, lagi tren lagi promo gitu ya. Jajak Senggulun ini laku. Senggulun. Nah, gitulah lagu pun gitu. Lagu gitu juga ya. Sama. Dari zaman mau pelarangan lagu cengeng sama. Maksud orang gede karena orang pecinta lagu protes semua. Situlah sakit. Iya. Aduh, ngapa jadi ini? Dari situlah kami mulai ada istilah pembenggalan kreasi. Oke. Seniman tidak bisa berkarya. Membatasi kreasi orang gitu. Sebenarnya dalam seni itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Di celana renang pun ada bendera pun macam mereka ada apa-apa kan. Tidak terbatas ya. Tapi kalau gitu kan jangan coba-coba. Ketika ketimuran ya jadinya maksudnya. Memang iya. Ini kan kalau malah salah lagu kan tidak masalah sebetulnya. Tidak menyinggung kan. Dan realita gitu macam lagu-lagu Pancul atau gitu kan. Dia tinggi zaman itu kan. Iya. Rinto, Pancul. Cengeng semua. Kan? Cengeng semua kan. Cengeng. Nah jadi aku sebut ya kan sampai sekarang pun aku sebut kawan-kawan pengalaman aku mereka kan makanya kalau ada karya apa walaupun buruk bagus kan sekarang lah ada media sosial ya. Kenapa enggak ngarang lagu masuk. Ada nyangkut kadang-kadang. Tapi mana ada? Biar karang-karang sendiri masuk ke sini. Enggak ada kan? Bawa lagu orang.
Kan ada batasan kekhawatiran tadi. Enggak, bukan itu. Mental. Ya, makanya justru itu. Mental. Jadi Jadi kata aku sebenarnya karena kan lah jadi pemusik kan berarti lah menguasai apa-apa. Udahlah, jadikan. Tak buruk, tak bagus. Gampang. Tetapi mana ada sekarang karya baik Britong di boomingan apa-apa. Baik ngericau apa. Sebenarnya aku kan nyuruh gitu. Jangan cuma aku ke Johnny Rodit nak booming. Iya. Dulu kan Pak Hadi. Kami kan referensi Pak Hadi. Ya. Setelah itu Pak Sopan. Baru aku Johnny Rodit. Aku. Ada sekarang penerus dari Johnny Rodit. Penerus dari Husni Mariosa. Mana? Tadi. Yang lagu-lagu Belitung dikenal orang itu kayak berhenti di satu titik, di satu fase generasi gitu. Ika mulai bikin lagu Belitung sebelum? Lagu Belitung itu lama sebenarnya. Sejak aku di recording. Cuma kan kita tidak ada modal. Iya. Tahun 80. Nah, kalau muat lagu Belitung. Sebenarnya kalau jujur muat lagu Belitung pertama tuh aku sebenarnya baru Johnny Rodit. Dengan bahasa Belitung. Atau lagu Belitung gitu. Dengan istilah-istilah Belitung. Jadi pas Johnny muat, John kau duluan. Kau kan ada modal. Aku ngebantu di belakang kau. Nah, dengan toleransi kita punya komitmen. Seandainya kau bikin album Husni Mariosa tidak boleh masuk. Husni Mariosa bikin lagu Johnny Rodit tidak boleh masuk. Nah sekarang kalau kami berdua masuk, siapa yang akan diangkat? Oh iya. Akhirnya kan dua-dua ngangkat kan aku alhamdulillah, Johnny Rodit alhamdulillah. Nah itu trik-trik kami belajar dari produser yang di luar. Ya kalau semua jago jangan disatukan kata dia. Kena saya tidak jago-jago kami, tapi kan kami punya masing-masing. Makanya aku bukan ke Johnny itu beda nah. Beda. Enggak sih kok, itu memang permintaan Johnny Rodit itu almarhumnya ya. Diminta aku muat lagu, nyumbang lah. Begetak Usamaido. Usamaido itu di kertas ruku kalau aku nulis. Jadi lana masuk rekam, sebuah lagu awal lah. Tunggu ya kini aku muat kini aku ke tempat kau kini. Langsung bawa nih dari. Angkat lagu itu, dinyanyi. Mula rencana Pak Sidik. Yang nyanyi. Pak Sidik marah kan aku. Kau ngapa rupa Johnny nak nyanyi kan? Memang alhamdulillah lagu itu sama itu. Angkat itu. Johnny nyanyi. Mulai dampak Pak Sidik. Jadi dengan alasan ini terus serius bagi kata. Iya juga aku lihat. Terlalu serius. Serius itu, sair apa? Sair ya. Jadi kan harus jenaka. Lucu. Terkenal dengan jenaka. Iya. Tentu ya tuh. Bagus alhamdulillah. Nok paling berkesan di lagu Belitung itu sama Ido dinyanyi Bang Johnny Rodit kan? Abang Gau. Siti Amana itu karangan. Tapi dalam Johnny Rodit, paling booming itu kan ada dua sebenarnya. Jam Gede kan Leju. Leju kan Jam Gede. Leju itu karangan Ikam? Karangan Johnny. Ikam yang Pendam. Aku kan Tanjung Pendam. Mainang Tanjung Pendam, Mainang kan Abang Gau tadi. Tapi kayak itu kan. Makanya kami dulu komitmen itu, dak kau nyampur kami, bahaya, rugi gitu, bukan bahaya rugi. Sama nak dengan cerita Noah dengan Peter Pan. Kenapa dia baca? Kan mereka sama jago, dia pecah. Iya, takutnya ketutup yang satu kan. Udah ngangkat. Nah, jadi itu trik-trik aku. Makanya aku sebut ke Bebiang. Mereka dalam bermain musik mendapat jangan semua jago. Iya. Benar enggak? Dalam ada orang 4 kelompok musik. Betul, jangan jago-jago, seorang saja jago. Itu tapi itu karena masing-masing bidang lah ya si kau jago. Tapi Bebiang ini enggak nurut maksud aku tuh. Ini enggak nyari kalau pemain dalam ada nyari kawan-kawan sama jago. Enggak dapat, enggak menjadi enggak ada klimaks gitu.
Dia dalam satu unit band itu harus paling seorang atau penyanyi atau pemain gitar. Dia harus gitu sih kok. Jangan semua jago. Bah, Semua jago, semua jago gitar, semua jago. Semua jago keyboard, misal jago sekarang mereka kan misalnya saya nak ngangkat gitu kan, penyanyi nak kurang. Kalau dalam Ariel Noah, Ariel seorang kan? Iya. Ariel seorang. Ada seorang. Itulah akan membuahkan hasil. Kalau semua jago, semua ndak air. Itu. Jago-jago aneh. Iya. Nah, jadi itu masalah perjalanan itu sampai saat ini kan udah. Tapi ada hal-hal lebih menarik pula ketika kami Agi Bujang di Belitung dulu dengan Mamang Samsi itu. Waduh, banyak cerita. Agi Bujang kecil dulu. Pas Agi di Belitung ya? Tahu, Belitung ada cerita seru dari sisi budaya atau sosial budaya? Sosial budaya sebenarnya aku anggap. Ya. Jadi aku anggap ngericau zaman kecil itu sosial budaya sebenarnya. Iya. Iya, betul. Bagian sosial budaya. Misalnya maling lasat orang. Di Baro. Apa di Pangkalalang? Maling lasat orang misalnya. Sementara rumah diri juga banyak lasat. Iya. Apakah itu seorang pemaling, apa seorang budaya ngericau apa itu? Jadi banyak kami hal-hal dulu sebenarnya biak Pangkalalang memang lah ada isak dulu Bu Tanti ya. Ada bahasa lah biak Pangkalalang pula. Apa dia kata orang teh? Lah Pangkalalang pula ada apa-apa. Iya. Memang karena memang kampung yang besar pada saat itu Pangkalalang kan. Sampai ke Pegantungan kan Sumberang itu Pangkalalang. Itu Pangkalalang ya? Pangkalalang itu. Jadi hal-hal yang menarik itu sebenarnya itulah mungkin kita nak menjual budaya baik itu buku kan apa itu dapat sebenarnya. Hal-hal itu untuk menarik pariwisata. Jadi setiap kampung itu sebenarnya ini kampung wisata misalnya ya. Ini sih saran aku bagi aku. Nah di Tanjung Kelayang itu ya. Bukan hanya orang jual batu ngelihat batu, tapi balik itu ada cerita buku-buku kecil, buku saku atau rekaman apapun yang dibawa balik tentang daerah itu sebetulnya. Iya. Harus ada. Iya. Nah, misal Pangkalalang misalnya, kelurahan Pangkalalang itu harus menerbitkan buku-buku lucu-lucu, mati ketawa ala Pangkalalang misalnya. Oh iya. Kurang lebih. Iya. Terus di luar itu harus ada. Nah, itulah sebenarnya. Supaya itu tidak hilang. Sama dengan Kibera kan sampai sekarang tidak ada hilang. Iya. Tidak hilang kan? Iya. Nah, jadi mendadak hilang tentang orang Pangkalalang Kibera atau bukan. Tentang Berahim. Berahim. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam budaya atau pariwisata atau setiap rumah adat apa itu harus ada buku lucu-lucu baca-bacaan kalau dalam bisa orang baca kalau dengan bahasa Indonesia atau gimana pun ya bahasa Indonesia lah. Kenapa enggak? Sebentar Belitung ini kaya dengan stand up gitu kan? Iya. Kenapa enggak? Ikam ya punya stand up. Stand up. Wah. Itulah. Jadi kenapa enggak debat gitu? Ikam yang muji-muji nenek-nenek kan stand up itu. Siapa itu? Mak ni nenek lagi tua bungkuk panggil kakak. Karena enggak nak nangkap muda. Nak minta penangkap muda. Lagi nyapu pula. Kak, nangkap ikan gitu. Senang itu. Jadi semua orang tu nak saya juga. Lah tu bungkuk 9 kalau. Dia panggil kakak. Cair nangkap muda. Kau banyak itu. Jadi biar Pangkalalang ni jago macam-macam gitu. Tanyalah Mamang gitu, Mamang Samsi. Pangkalalang jago itu siapa guru? Tak jelas. Kreatif lah pokok. Akal berakal ngakal atau jago lah itu. Otodidak semua. Nah makanya aku kan Isa nyebut kalau marhum Petro Rozi je. Tiap kampung kan ada. Jangan hanya makan bedulang,
bersepen mika buku. Kenapa ini tidak mika buku kan? Benar itu. Ini Ini tetap menarik. Ngakak orang ketawa. Saja lah TikTok nak seripat embat jak laku. Ya. Benar nggak? Iya. Nah sekarang kita selain dibuat itu, kita buat pula TikTok. Cari itu, kenapa tidak? Karena mau Petrologi. Usah nggak makan dolang, ngelipat serbet mika buku, indah apa? Mual bagus itu, tapi kan tidak akan banyak. Tapi kalau bisa ada cerita-cerita lucu-lucu tentang dan juga misalnya seandainya itu dibawa ke Bandung, sementara dia Pangalalang di Bandung tuh, pasti dia. Iya. Usai jauh lah dengar lagu aku ya. Baik lagu Joni, Leju, Abang Kau, Bebe di Bandung. Benar itu, Teringat. TikTok itu tuh Bang, sekarang rata-rata dari luar. Itu. Iya, putarannya dari luar. Itu maksud Dari aku. Trenggalek, Jadi dari Bandung. Jadi itulah editor kan harus ada sih. Bali ya? Bali. Itu. Jadi kata aku sebenarnya budaya nih hal-hal itu saja loh, dari kecil-kecil menggelitik si para kan sekarang medsos aja dibuat ke buku. Jadi setiap ada tamu luar tuh beri dengan bahasa Indonesia. Model Gus Dur ya ada buat buku-buku gitu, hal-hal dia kecil apapun. Itulah jualan kita dulu sebenarnya. Jadi orang tuh selain ngelihat batu, pas balik itu dengar itu masyarakat. Bang, Baro Begado ini kan rencana apa? Nak. Karena kan lah banyak tamu nih, bule datang ke sini. Jadi rencana aku kayak gitu kalau begitu itu. Iya. Tuh. Jadi aku ini menuju ke homestay. Ya. Oke. Bulenya dapat beranjuk di sini gitu maksudnya. Karena banyak dari pihak travel itu nyebut lah berapa orang. Oh. Lah berapa orang nyebut kenapa tidak buat. Ternyata makanya aku nekat mau kolam. Kenapa jadi mod kolam? Berenang. Bukan kolam renang tuh. Yang mulai itu kan rajin berendam malam-malam. Kepanasan gitu. Kan cuaca Belitung. Ini ya? Mak ini sih. Berendam kan itu. Ngopi kalau itu duduk. Oh, betap. Iya. Jadi itu rencana aku nih ketika ini. Makanya di depan itu kan aku buat warung-warung toko. Karena Laisa orang Bangka dari provinsi orang 4 datang di hotel nak di rumahku 4 malam. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kenapa mereka beli di sini? Pertanyaannya. Enggak tahu lah. Suasana kampung. Suasana kata dia. Kami dinamakan apa kan layan nyebut. Alhamdulillah. Lada. Nah makanya ini kan aku kemas orang ngeliat ngapa aku pasang ini. Jadi mereka malam-malam saya homi sama itu. Ada lemparan. Marah aku buat. Selain ikam di Baro ini, di Jalan Baro ini, ada kira-kira kawan atau seniman lain yang seide? Orang budayawan lain gitu. Ada enggak? Selama ini belum aku temukan. Oh. Oke. Nggak tahu mungkin ada tapi tidak aku temukan. Belum aku temukan. Nah, tetapi kalau memang ada seide itu datang ke aku gitu. Misal biar dari yang kelayang gitu tahu gitu. Dia datang. Yeah. Nah, berarti kan kalau misal tidak ada ngayang-ngayang gitu ya berarti tidak ada gitu. Iya. Aku rasa tidak ada. Tapi nolah jelas belum aku temukan. Yang dia dari kita sebenarnya contoh tidak ada penerusannya sebenarnya. Itulah. Aku kan sebenarnya nyuruh Bebe atau Mika datanglah ke rumah belajar lah, ngelihat aku gitu. Nah, kalau Mika buatlah versi kayak apapun, tapi ada gitu. Dia kan satu-satunya yang pandan model gini. Cari yang rumah bisa dicari tentang banyak budaya-budaya yang bukan masalah hanya kebendaan ya, tapi budaya itu dari tutur-tutur ini tadi. Iya. Seperti itu kan. Cerita misalnya tadi yang Ikam nyebut sosial budaya, cerita zaman dulu kita bermainnya kan gitu kan. Kemarin kata sesi Ibu Harpa itu, di stadion yang dulu katanya Bukit Sesaran tadi, mereka punya permainan masa lalu, main gerudutan gitu kan.
Di Gunung Sesaran. Jadi stadion itu kan, itu zaman Ada kayak kamu punya kenangan? zaman nenek aku itu hanya meneruskan cerita nenek aku. Iya, siapa Jadi itu? di situ benar-benar nama Gunung Sesaran. Sebenarnya bukit, tetapi orang nyebut bukit itu di Belitung itu tetap gunung. Tetap gunung, ya. Ya, Gunung Payung. Gunung Pajang. Bukit itu sebenarnya, tapi bahasa orang Belitung yang dinamakan bukit itu Tinggi gunung. lah ya. Nah, jadi di situ dimanfaatkan dari kepolisian untuk latihan tembak. Oh, di mana? Di Gunung Sesaran. Bukit Sesaran tuh, Gunung Sesaran. Sesaran. Nah, di situlah para remaja-remaja dulu nyari kepentingan. Jadi tanah tuh gitu, apa namanya ya lah, ngebukit lah gitu. Iya. Nah, itu untuk polisi latihan nembak zaman itu. Lagi hutan berarti kan? Hutan kecil lah. Makanya jangan heran ke situ kenapa ada komplek kepolisian. Iya. Nah, memang wilayah dia itu. Iya. Nah, ada buatlah jalan gede kan. Nah, sebelah itu memang jalan rumah di sekolah. Nah, akhirnya pemerintah dikebuk di tengah-tengah. Tengah-tengah dikebukkan tanah atau di pinggir-pinggir kan. Nah, terjadilah lapangan itu tadi dikelilingi dari bukit gunungan itu. Nah, jadi gunung itu batas lingkaran itu tanah debat tinggi gitu, itu tidak ngambil dari tanah lain, dari tanah gunung itu tengah-tengah tembok. Nah, di arah ke tepian gitu. Nah, itu. Tapi sekarang nggak daki itu ya? Tidak. Gundokan tuh ada daki kan beton. Mual apa? Oh gitu. Mual. Tetap. Beton ya. Tapi ada sedikit fondasi awal. Nah, makanya dulu kan ada kawan-kawan dari diaspora apa ya tentang stadion itu apa namanya ya? Saya bakalan enggak ya. Jadi kataku paling gampang cari sejarah nama dia dulu apa. Iya. Kenapa enggak Stadion Bukit Sesaran? Iya. Alangkah bagus. Betul. Kenapa? Jangan nama orang mentang-mentang orang itu jago ngegolek maka dia bukan itu permasalahan. Jadi nama-nama sesuatu lapang itu nama tempat itu macam Jakabaring misalnya. Iya, Jakabaring. Senayan kalau murah. Bukan. Sekarang. Nama tempat itu, nama kampung. Nah, kenapa tidak nama kampung? Ini kan ada nyarankan Pak itu, Pak ini, karena dijago main itu, main ini. Tidak bisa, kata aku, kalau aku protes. Tetapi situ kan dulu ada nama. Bukit Sesaran. Logat orang Pakalalang, itu kan yang mendengar. Dulu ada pasukan apa nih di Perintis. Pasukan Perintis. Perintis, iya. Asrama polisi itu. Nah, di depan itu ada gunung kecil, bukit. Iya. Jalan yang disebut ada target tidak sasaran sebenarnya. Sasaran. Oh. Sasaran dan nembak. Nah, sasaran. Kalau bahasa Belito target itu orangnya bodoh bukan sasaran. Maksudnya gitu. Target. Bukit itu tadi. Bukit itu kan. Sasaran nih. Iya, sasaran timbak teh. Jadi muda ada bukit. Lolos apa peluru kan? Iya. Sebelum polisi aku nama. Sebelum sasaran. Itu tidak tahu. Tidak tahu. Karena kan batas cerita. Serbuat untuk nembak. Namanya Bukit Sesaran. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya lebih jelas kenapa enggak Stadion Bukit Sesaran. Benar. Kan alangkah bagusnya kepolisian juga ngangkat. Benar enggak? Karena yang mengkondisikan itu jadi bisa gitu dari kepolisian. Dan sebelah itu ada asrama polisi Perintis kan? Iya. Kan wilayah dia gitu. Iya. Wilayah kepolisian. Nah, jadi sebenarnya jangan berpikir panjang-panjang untuk nama sama kayak aku nama ini. Baru Begado. Baru. Begado tambah kepedulin. Iya. Selesai kan? Nah, itu sebenarnya. Jadi sama kayak kami ngarang lagu. Judul lagu udah usah jelimet. Samedo misalnya. Isi lagu itu nggak nyuli orang kan. Samedo straight. Selesai. Nah, macam Joni ngarang lagu tentang kerindu kampung halaman aku. Kayak pun bahasa Belitung, udah leju. Kembali ke gitu deh. masalah limbah.
Memang dari bujang sedikit. Iya. Mulai limbah. Hmm. Ini. Jadi ini. kami baru pandai menyanyi, dia baru pandai main keroncong, ukulele. Ukulele. Nyerodit. Muat. Limbah semua. Aku buat sendiri. Termasuk senar itu bisa rem Rem ketangan ketangan punik. panik. Oh, diam di stringnya. Itulah jadi berlatih itulah di situ. Namanya nih. Sorry. Di situ. Nah, di Agak. bawah. Dapat kan Mas Opo? Pas kan ada. Pas. Aku tuh dulu dari kecil dulu lah muat keroncong. Oh. Keroncong kecil. Senarnya itu lah dari rem ketangan punik. Joni Oh, Rodi kan kelas itu. Kan di Nah, lembaran, ada lembaran lembaran tuh. kecil-kecil. dibuka. Bagus. Pas kan ada itu. Belum gila pandai aku main Sakit gitar. ini. Sakit lah emang kerasan. Tapi Bang, bagus apa? sorry ya. Aku lah muat dulu. Itu orang mula 5 lah dari Baria. Jadi Dia ada akar rotan penjadi. itulah kami yang Iya. udah itu sih kok yang memotivasi kami sebenarnya. Masuk aku lah ingat ya. Almarhum Pak Hanan Judin kan waktu itu jalan pantai ya namanya. Terakhir berapa jalan pantai ya, Hotel Fitriani ya. Jadi kami itu kan di ramai situ. Keren gitar ya. Cap bunyi. Jadi tombol waktu itu. Lo lah jago kami kan. Diam kan, takut kan. Mulai jago Mika ke Jakarta sana. Sana banyak lawan Mika. Itulah bahasa Pak Hanan dulu. No, aku ingat. Cara memberitahu itu seperti itu gitu ya. Usaha Banggot namanya. Mika ke Jakarta sana. Di sana banyak lawan Mika kata pulau. Pak anaknya ngeri bercakap kan? Itulah. Aku ingat itu. Jadi itulah motivasi kamu. Motivasi aku. Iya juga berkata. Dan alhamdulillah kan. Berangkat ke Jakarta dan jadi di Jakarta gitu. Udah ada di sini. Oh, jadi usaha Banggot gini. Mika lah jago. Mika ke Jakarta. Sana banyak lawan. Hebat nih Pak Anang itu. Orientasi ke sana kayak gitu ya. Nah itu. Mun baru zaman dulu kayak apa? Nah, Mamang nih. Baru zaman dulu. Anunya kesannya wah. Udah saya yang dapat kepikiran. Baru-bari. Oh, kesan. Baru-bari saya bagi aku ya nyaman lah di kecil karena masa-masa kecil baru mencering nengok dunia. Ya. Mang lahir di sini? Iya. Lahir di sini? Lahir sini di rumah sakit klinik saya lahir. Oh. Rumah sakit. Iya. Orang baru lah aku kok. Baru. Memang nyaman kesannya. Cuman waktu itu di antar kampung itu memang baru ini selalu dibully lah. Oh, Pangkalan itu dibully. Oh gitu. orang baru. Oh orang baru dari Kan dulu Pangkalan. kan ada WC di sini. Dah ada. MCK. Orang bilang semua di akar duri. Hijau akar duri, akar langsat. Kan timbul, akar kan banyak yang timbul ya. Iya. Di atas tanah gitu. Terus? Nah, jadi zaman dulu selalu kalau orang baru berak di atas di akar durin. Hijau akar durin WC. Iya. Orang baru. Terus Gue kenal lagi dulu. sekolah dulu wah. Kan udah ada WC. Baru ada jangan belantu banyak antu. Oh iya. Oh, baru pun jalan berantu banyak hantu. Iya. Tapi 3 musim buah berdatang. Nah, itu Nah, kesan-kesan. dari kamu mana ke sini? Jadi condet-nya Belitung ini di Baro inilah dulu. Kalau Jakarta kan condet ya, lengkap ya. Sana tuh durin, duku apa kan. Nah, kalau di Belitung ini dulu zaman kami itu condetnya Belitung ini di Baro ini. Kami kan Kelekap. nenek juga dulu berjalan dari Kedong, Mama. Hmm. Sampai sini lo banyak bawaan rambutan. Ya, benar. Balik ke Kedong kan. Buah-buahan itu bentuk terowongan. Iya. Jadi di antara kiri kanan jalan itu kan batang rambutan. Jadi Lengkap. kota Batang itu akhirnya Emang nyaman sih sini. Karena sana emang juga. bersatu gelap mensiang, anu kan tedo. Tapi men malam, Suram. lama masuk bangun sarangan tuh betul. Ada lampu ya? Ada lampu ya? Tidak ada lampu. Nah, jadi dulu ini
Baro ini akses jalan ke Membalong. Makanya dinamai sebelum jalan Dahlan dulu dan jalan Belantu. Dan jalan Belantu ini jalan Belantu ini masih digunakan dari PLN dan PAM. Belum dihapus nama itu. Oh, jalan Belantu itu. Di dalam catatan mereka. PAM, penagihan PAM jalan Belantu masih. Penagih PLN jalan Belantu. Makanya waktu itu kan ada bea penagihan PAM. Bea PAM. Nanya, Pak, jalan Belantu ini di mana kan, Pak? Oke, baru gue. Karena catatan di PAM atau PLN udah salah. Jalan Belantu. Nah, seharusnya kan cepat dirubah kan supaya generasi pegawai sekarang ini tidak bingung. Kan bingung mereka. Rasa ganti lah ya. Untungnya ada aku. Aku tahu. Inilah jalan Belantu, Dek. Oh, ini jalan Belantu, jalan jalan Belantu. Iya. Di tempat mereka belum dihapus catatan itu. Nah, inilah sebenarnya harus hal-hal gitu kalau nak pariwisata apapun harus cepat dikondisikan. Misalnya kalau lah diganti jalan atau itu cepat diganti. Masih nama jalan Belantu. Sementara inilah lama dari beberapa tahun jalan Dahlan kan sejak zaman apa ada pergantian jalan Birok jadi jalan di Sartika sama gitu. Ini ganti jalan-jalan. Iya, dulu aku juga gitu. Aku pas kesini, jadi bingung. ada jalan yang aku lupa. Hmm. Aku di situ. Saya udah ke mana sekarang? Sama lah sekarang. Jadi hilang sejarah gitu. Iya. Dulu nama aku lupa ada sih kok. Dulu kesini gitu ke Birok kan. Nah, gimana tidak tahu sekarang aku. Tadi kan jalan Birok kan. Dulu ada gitu. Karena kan kayak gitu kan lama di luar emang. Ya pas kesini kita bingung udah. Jadi sebenarnya kita kembali ke masalah pariwisata lah terutamanya. Hal-hal alamat itulah ya, harus cepat dikondisikan dulu. Sebenarnya lebih bagus kita memelihara nama dulu atau nama sekarang. Misalnya nama-nama pahlawan. Menurut Ika? Bagi aku kalau kita bicara dengan untuk pariwisata lebih cari yang unik. Jadi misalnya jalan Belantu, karena memang benar-benar akses ke Membalong, karena orangnya Membalong kan Belantu. Lewat sinilah, tembus lewat Jalan Dukong, terus ke Kausang. Itu. Nah, kalau jalan sekarang Sudirman itu kan produk timah. Makanya ukuran jarak itu tidak boleh berubah-ubah, karena jarak wilayah produksi. Jadi misalnya ke Manggar itu Tanjung Pandan Manggar 90 km. Seandainya kau majukan titik dari sini, berarti kan kemakan dong ke sana. Ke Gantung 110 km. Nah, seandainya kita majukan titik itu dari sini, berarti lah kemakan Gantung. Karena zaman timah itu kan tidak boleh memang ditutup ke Kampit berapa kilo. Ada itu. Makanya dalam hal penggantian titik patok apa itu tidak kau sembarang sebenarnya, harus kompromi dengan Bertim juga. Ini pun tidak. Nah, seandainya mulai dimajukan sekarang ya, berarti kesana kan kemakan. Makan. Kurang kan? Sama kita rumah. Ngambil semeter tidak apa-apa orang pada tuh. Tapi kesana apalah. Gitulah. Jadi tidak sembarang sebenarnya. Kalau kita nak bicara daerah, udahlah kembalikanlah ke daerah, secara daerah. Benar Pak. Jadi seandainya ini jadi khasnya Baro Begado tadi, ya kan juga harus sebut Baro itu adalah apa, Begado itu adalah gitu, apa. Baro. Banyak tuh tamu nanya gitu. Baro Begado ini kan adalah namanya ke model ya nama merek dagang lah. Ya. Jadi istilahnya Baro itu adalah suatu tempat yang di sudut lah gitu ya, dan kontur tanahnya tidak rata gitu, menurun ya, itu Baro ya. Nah, Baro Ki Lebak juga kan model. Nah, Baro Begado adalah merek dagang itu. Karena ada tambahan Begado. Aku pikir Baro Begado itu komunitas, Bang.
Enggak. Merek dagang aku. Oh, aku pikir dulu mang, pas di masalah cerita waktu di sana, Pak siapa yang Pak nanti lo sebut juga, akan ada kita bikin al begado kan, episode begado kan. Aku pikir karena di dimension ikam, karena ikam, jadi aku pikir memang baru begado itu adalah suatu komunitas untuk begado di sini karena begitu. Oh, ikam ya. Merek dagang aku spesial itu kesepakatan aku dengan Yoni Rodi murid nama sini karena dia sejak kecil sampai jago main gitar apa dari sinilah kan aku. Bukan rumah ini sebelah rumah dulu kan rumah kaki aku kan rumah gede kamu panggung kan. Mulai dari Situ lah. Makanya dia ingat terus makanya sampai dia baru begado karena dia memang begado tiap balik ke Belitung tetap. Jadi Ian Sanjin Iya. kan penulis juga. Dia pernah nulis cerpen di Bangka Pos. Judulnya Baro. Baro. Ada Baro ya. Jalan Belantu menuju Baro. Nah, judul apa? Judul cerpen. Oh. Tahun 80-an atau 90-an awal. 2000 dinulis. Bagus ya Yeah. Nyeritakan masa kecil kami, tapi disamarkan Iya. Untuk dua cerita. Terus yang kedua, So, yang satu itu akan tinggal. enggak bawa loh. sedikit, tapi Oh. kawan. Oh. Terus di Tempo tahun berapa itu ada feature anak Belantu menjadi komunis. Judul. Judul lah. Maksudnya anak jalan Belantu, tapi di sini sebut Anak Belantu. ditulis judul literasi ini anak Belantu menjadi komunis. Oh. Belum tuh sini juga. Aidit. Ada tentang Aidit, Ke rumah. Berarti. di situ Iya, rumah. kita tuh jauh. Ke rumah aja. Memang anak-anak di sini. Nah, jadi Masa kan lah biar bakal lau. judul literasi itu Oh iya benar lah dia bakal lagi. Lah biar bakal lau pula. sampai SZ Mendim. Hmm. Jadi salah satu wartawan media Indonesia. Dan balik juga ke Belitung. Pesan sana. Bapak Wewen. Muat anu juga cerpen Bapak Wewen ya. Kembang Manggis Kembang dari Baro. Kembang manis dari Baro. Lengkap sini, tapi tidak usah disebut. Memang ada. Itu bagus. Jadi judul literasinya Kembang Manggis dari Baro. Jalan Belantu menuju Baro. Jadi anak Belantu menjadi bukan komunis. bagi Dijadikan literasi. keluarga nenek kau apa kan dari Baro. Iya, Benar. sini. Rumah kan yang keren di Baro. Orang mana kan Ya, ada Jakarta. fondasi situ. Jakarta. Jadi nak intelektual itu punya di Baro. Oh jadi Pangkalan itu istilah pusat kotanya baru lah ya. Bukan Pak, Ya, bukan Baro, no unik-unik gitu. Oh. Banyak apa? Soalnya kemarin ada pertanyaan kan ke nenek kan. Sebenarnya pusat Pangkalan itu di mana? Pusat tuh. Pusatnya nenek nggak tahu di mana. Tapi menegi kecil dulu saling membuli di sekolah. Pangkalalang Baro jajan lah karena memang daerah dekat kota tapi Kumuh ya. bukan kumuh apa lah unik itu kampungan. Kalau lah gini lah Mika coba. Jadi Stadion di Pangkalalang, anu logistik minyak di Pangkalalang, hebat Mika di kampung sana tempat sirkus oriental sirkus Idang Gajah Mira. Abang Parit. Jadi ada isa aku terdengar ya tentang Pangkalalang ini ada selentingan. No asli pun Pangkalan Lalang. Karena di Baro ini paling banyak pangkalan. Pangkalan tuh untuk perahu-perahu parkir. Tambatan perahu. Paling banyak. Pangkalan Baru ada di belakang rumah aku nih pusat orang Pangkalalang. Di turun mancing apa lewat sini lah. Di bawahnya. Bukan langsung ikan teh bilang di nggak udah bilang di situ. Hah? Ikan teh bilang di Durin nggak udah bilang ke bawah. Udah ada lagi apa dulu? Dulu di berketinggal di Jawa Durin dulu. Tapi kalau kami kan di Amau kan Tebet. Oh, itu baru ya? Kami enggak. Jadi mentika kira-kira 3 bulan pasca musim ramai, ya banyak ramai tumbuh. Cepat itu ya. Iya. Banyak.
Mau ramai kan ditelan biji, dia kan biji pula. Biji dah tu ano. Itu sekitar 3 bulan zaman itu aku kan tahu lah ya. Aku tunggu, ada musim hujan. Udah lama tumbuh, banyak tumbuh rambai anak. Pas bebek. Nah itulah budaya Pandalis, budaya nonda bagus, rajin nyuret itu. Tiga musim manggis. Tiga musim manggis. Jadi kulit manggis no masak atau itulah ditulis. Di aspal. Jadi di hijau dinding. Di depan rumah Pak Sihan itu ada tulisan Pangkalalang Gede. Ditulis dari Taba, ada salah. Iya. Ditulis magic, ya. Pangkalalang magic pakai kulit manggis. Oh iya. Dan hilang tuh. Oh iya. Sebi jalan duku. Duku tapi lagi ada lebih sisa papan jalan duku. Tambah dia jalan duku. Sampailah ke jalan Rumah Mika, jalan pantai. Lagi nggaris saya biar pakai kulit manggis, jalan pantat. Jadi iseng. Bang, balik lagi ke limbah tadi. Berarti kan sebenarnya bahan kayunya ini tuh bukan di sini atau di tempat lain. Kayu limbah yang ada di tempat lain juga bisa ditampung. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau nak muat ada rencana muat gambus atau apapun, aku survei dulu ke tempat-tempat tukang perahu. Paling banyak aku temui adalah tempat tukang perahu. Karena perahu kan yang miring ini dibuang dia kan. Minta dulu izin. Ini pakai bola lah daripada dibakar kan. Nah konyolnya gini bahaya. Mula kan udang ada lah. Ada seorang anak tu ngayau ke rumah. Astagfirullah. Jadi barang itu kan. Jadi ini bagi. Lalu agak segan aku minta. Tahu, itulah. Dan beri lagi maksudnya. Bukan dalam bedaknya aku yang tak nyaman gitu. Berarti tidak apa-apa sebenarnya. Tidak apa-apa sebenarnya dibuang, tapi kan dilihat dia. Ini yang jadi kemarin ikan bekul. Lo ada pukul. Ya, akhirnya aku malas ke tempat itu. Tidak nyaman kan dia. Tadi kan tahu, aku rahasiakan tadi. Makanya kata aku kan jadi banyak yang aku pedulin sini, pengenalan kayu, soal seni, udah itu soal dagang. Dagang kan cari modal sekecil-kecilnya. Jadi secara dagang aku prinsip itu. Bila perlu jangan pakai modal, kita dapat duit. Nah, dari seni dapat ini, pengenalan kayu, pelestarian. Banyak. Jadi teori klasik ekonomi. Tapi itu. Adam Smith. Aku nanya beliau ini kan kalau aku lihat dari kemarin ke sini sebelum ini ya. Aku lihat beliau ini kan aku tahunya kan pencipta lagu. Awal. Tapi setelah ngeliat macam lukisan, macam ini menyebut ikamnya bukan pencipta lagu. Ikamnya berupa serupa bisa gitu ya. Semua. Jadi aku nanya ke ikam, beliau dari kecil emang gitu. Mukut dari demo. Kreatif. Dari dia kecil dulu. Makanya kalau dia menginginkan sesuatu, dilihat dari dibentuk dari dia, pakai bahan-bahan dari, misal saksofon, itulah. Apa aja dibentuk. Urusan gini, ini sablon ya. Dia lah dulu apa? Tapi dia pakai pakai. Iya mana? Iya, kertas bekas, karton. Kertas bekas loh. Pakai cat. Udah terbang mal. Oh iya. Iya. Mirip. Yang aku kagum itu waktu dia muat dulu kan kita selalu beli majalah Aktuil. Aktuil. Nah, majalah Aktuil, majalah musik. Oh iya. Dia buat itu taruh dicap di baju kaos. Macam sablon. Pakai cat apa? Dapat aku mah. Cat spida ya? Iya. Cat kuda terbang. Kuda terbang cat spida? Dapat. Pakai busa tak. Ada teknik sendiri. Sampai waktu kita tahun 72 nih Agustus. Ya, ikut karnaval dari umum. Biasanya lah. Ya baru. Baru. Muat tank dari Kelahar itu Kelahar Kelahar gede. Gede. Dan berubah kan tuh. Oh iya. Dibentuk dari biak tank
Taruh meriam pakai bulu. Oh. Untuk bawah itu. Udah bawa ya. Iya, Pak. Bawah. Taruh minyak tanah kan binset. Oh. Ada tiba ada nak masuk nama tapa di dalam itu sebagai operator tank. Diam bang itu. Hidupkan dia tuh ngangkat kan minyak. Iya. Minyak atau bensin terlalu Dan power biar cepat. Oh gitu. Jadi gerak kan. Jadi sebetulnya Api itu mentam ke dalam tuh sekali keluar dari tank itu. Habis sebelum mati. Dapat juara 2. dapat dua. Umum. Dapat juara 2. Jadi kreatif semua orang. Jadi intinya sebenarnya aku ini kan orang kan banyak ngeliat aku musisi. Benar. Pengarang lagu. Sebenarnya itu kembali lagi ke almarhum Johnny Rodit. Johnny Rodit dong gini sih. Kau pun bukan musikus. Kau ini perupa apa ya? Mun bahasa kata dia. Aku sih tidak paham itu. Memang benar. Aku main gitar aja lah kelas 2 semea baru pandai. Sebenarnya main gitar. Muat dulu, tapi nggak coba main kan. Nah jadi itu orang tahu kan aku nih pencipta lagu. Benar. Tapi sebenarnya dasar kebiasaan lagu inilah seni kriya. Aku ngegambar, buat patung. Apa? Dan itu udah belajar ya? Nggak belajar aku ngeliat gitu. Menggali, bola tuh dulu mulai menggali itu pun habis aku potong idang muat potong-potong. Kan menggali kan nyaman ngorek ya kan. Muat kepala orang apa menggali dari sila aku buat apa yang stempel gitu. Nah, jadi sebenarnya sampai ngarang lagu ini karena situasi kondisi sebenarnya sampai aku. Karena aku di Jakarta kan aku tidak dapat muat ini ya, baik di Bandung ya. Akhirnya aku lari ke musik. Itu sebenarnya. Aku ikan dari susah loh bang suku, emang susah loh misalnya dari orang tuh kan macam-macamnya bakat bang. Susah orang kerja kan yang kerja keras sama yang musik kan lain atau musik kan kaitan sama nada. Ini kan kaitan sama bentuk yang lain. Tapi kamu dapat dua gitu. Dapat. Karena gini ya kunci ini aku bukalah kunci aku. Kunci ya. Aku sampai dapat. Ketika aku sedang ngurang kamu apa? Itu tidak ada cerita musik. Bantailah kau nak bawa musik. Bantailah apa? Pokok aku gina mau gambus. Ketika aku senang musik ngarang lagu apa tidak ada urusan ini. Macam kemarin rekaman. Rekaman apa? Tidak ada urusan ini. Itu sebenarnya dapat aku dua. Jadi aku udah sih. Beda fokus ya? Banyak aku sebenarnya. Nah, ketika aku sedang menggambar apa itu, jangan cerita kayak ini, jangan cerita musik, jangan cerita main muat gambus. Jadi, itu kunci. Iya, tapi Mas Ampu, Fokus. Mas Ampu itu kan salah satu trik-trik. Trik-trik. Tapi dari talent sendiri, dari bakat sendiri, memang susah kalau rasanya antara pemusik dicampur dengan tapi ada lah mungkin beberapa yang orang nasional macam yang Wes Rendra kan juga kalau saya Wes Rendra selain ini ada lah yang gitu. Terus aku tuh demikian rumit, lebih kompleks sih kamu sehingga bisa macam-macam, bisa melukis, terus membuat ini, terus memandang suatu benda. Jadi kayak begini, contoh misalnya Ikam memandang sebuah benda yang tidak berguna. Dalam imajinasi kamu tuh gimana supaya dibandingkan bahwa ini akan jadi ini berguna dapat aku. Jadi aku mau kondisi kamu dulu itu akan berguna ketika ngelihat pertama. Tak gitu. Jadi ini. Jadi filmnya dapat. Itu dapat. Jadi tidak kau pikir panjang. Pokok harus jadi ini gitu. Misalnya ini nomor kodok. Itu tidak akan jadikan tetap kodok. Aku bantah kodok seperti apa? Itulah. Itu kuncinya. Macam aku nemukan kayu kayak gini ya. Iya. Ini harus gini. Tidak akan bisa jadi yang lain gini lah. Tidak akan merubah. Ikut kontur kayu. Iya. Tidak akan dapat aku belok-belok. Harus model segitiga gitu. Tidak, harus gitu. Bisa bermacam-macam. Nah, sama juga ketika Agi sedang hobi
ngegambar muat gini, itu jangan cerita gambus, jangan cerita nyanyi lah, enggak aku peduli kan. Aku selesaikan ini dulu. Ketika aku lah cukup ini. Fase, aku pindah ke lain. fase, contoh misalnya, ikan bikin gambus. Berapa lama fase ikan ngilangnya waktu ikan bikin lukisan? Berapa lama ikan ngilangnya? Spontan. Spontan. Ketika aku udah bosan, trak langsung. Oh. Nggak ada nunggu hari apa aku mau nggak bisa. Jadi, Nah itulah kalau kita pakai jeda, kalau hari ini aku namanya itu yang bahaya. Jadi dalam imajinasi manusia kalau harus berkesinambungan. Jadi istilahnya kalau kita kerjakan orang, setelah nyusun kertas, kenapa gitu? Ngejilid ke atau gimana? Harus gitu kan langsung. Nah, aku gitu juga. Misal aku gitu sedang mau ini, pesan, udah selesai. Telik kamu, itu dari jeda langsung. oh jadi yang tinggal lah yang lama. Tinggalkan ini, langsung aku buat itu. Jadi jangan ada jeda dalam pemikiran tuh. Ada spasi sehari 2 hari tidak kuat. Jadi waktu ikan menak tuh aku jalan. Mood. Makanya aku tetap jadi kataku. Kalau di tengah aku jadi. Sekarang lagi kayak gitu. Sekarang kayak gitu. Lagi gitu kayak macam. Lagi gitu. Nah ini kan aku lagi senang masalah background ya. Background. Nah itu udah kau ganggu. Jadi cat apapun ada gini. Sebentar aku ambil contoh. Tapi lah banyak di dinding. Jadi mana lagi? Habis ya. Kota aku. Tidak bisa dibuka ini. Oke. Wifi ada. Babi Umar. Umar Babe. Umar Babi. Apa anak Sandi ya, Pak? Apa ya? Habis kota apa? Ada ini. Apa Sandi? Nganju hidup dak letih. Oh, betul. Pakai DAK aku Lanjut. jadi aku tuh lagi senang main-main gini. Jadi kontemporer 2026 pajangan dinding tuh mudah-mudahan gini. Gebong. Oh iya. Nah, emang aku tanya gini ya, aku bukan ini, aku tanya gini. Ikam tuh macam mana habis-habis tenaga? Nggak habis. Karena itu tadi aku sebut. Ketika kita nyusun kertas, pasti kan jilid kan? Iya. Harus jilid. Setelah dijilid, apa? Gitulah. Nggak, gini, oke lah, macam gini mah. Orang ini kan ada rata akan pada umur tertentu, mang Jenuh mun. Orang pada umur tertentu kan akan mulai otak tuh lah mulai menurun Mulai slow living. Slow. Ya, ikam ada kayak gitu? Kena gitu? Nggak ada. Nggak ada minum obat apa nggak ada? Buktikan aku berkarya terus. Oh. Aku berkarya terus. Kan ketahuan kalau jenuh enggak. Apa sekarang aku nanya, apa rahasia itu? Apa rahasia itu supaya ikam tuh rahasia itu supaya ikam tuh tetap semangat? Semangat. Itu tadi program. Di kepala tuh berputar-putar. Program tuh jangan sampai ada spasi. Oh. Paham kan? Jangan sampai ada spasi. Aku naik misalnya namuat kolam ini. Kalau tahun depan lah kalau pada ini. Jadi istilahnya ada modal aku jalankan dulu. Oh. Ketika itu jalan tetap ada jalan untuk modal. Oh. Nggak usah tunda-tunda lah ya. Itu kunci. Makanya tidak akan putus aku. Itu saja lah orang jairan ya. Paling tidak yang ngelihat ikan. Nah dipanggang orang. Ambil dagingnya. Tempel kan jadi. Iya. Nggak, aku tuh yang kagum program itu jangan ada spasi dalam hidup kita. Setelah ini apa yang akan lakukan? Setelah bulan puasa apa yang akan lakukan? Berarti kan nak lebaran. Iya. Ada nggak spasi ya setelah puasa lebaran? Enggak kan? Langsung lebaran. Jadi bersiap untuk lebaran itu apa gitu? Sama juga kayak aku. Setelah ini, nyari kayu borok ketempel ini. Apa? Lah siap. Mang dari kecil boleh emang ya energik ya? Energik. Iya. Tidak ada waktu terbuang. Ada yang ajak nak digawe kan. Apa ajak digawe kan? Putar-putar.
Tapi menyantai-nyantai orang nona di jalan sana. Jadi kalau aku temenong ya, Oh gitu. kan biar apa ngelamun? Bukan ngelamun, ngerancang aku. Jadi ngerancang aku nanti bukan. Jadi cara aku merancang tidak berupa sketsa. Sketsa. Jadi sebab akibat yang aku pikirkan. Kalau sebab ini, akibat ini. Itu yang benar-benar rancang yang bagus. Itu memikirkan sebab akibat. Kalau pakai tulis ini, oke, kau mau gambar rumah gini. Kau terpikir enggak, orang ini tukang ini bisa enggak buat macam gambar gitu? Iya. Banyak kan? Iya. Oh, gampang gambar. Wah, melekur-lekur. Pas suruh tukang, nyerah tukang. Benar tuh. Jadi yang kupikir sesuatu itu ketika aku main ini, seandainya aku nyuruh orang ini kesanggup nggak gitu. Iya. Lah aku pikirkan, berarti kalau ini orang ini tidak kesanggup, Usah dibikin. cepat. Jangan dibikin. Oh. Itu konsep. Makanya aku tidak butuh-butuh. Setelah ini kan, misalnya gini kan, catat semua, cak bekas. Nah, laku siap ini, tempelin di sini apa gitu. Entah daun ke, entah kulit kayu ke. Iya. Makanya tidak putus itu. Kunci. Jadi sistemnya ikam tuh tidak kurang ditarget. Tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Tidak kurang misalnya ini aku nak ini bulan depan lah jadi. Tidak bisa. Oke. Aku suruh orang lain lah. Oke. Termasuk masalah- membuat lagu bukan- juga. Iya. Masalah lagu dapat. Oh, lagu dapat ditarget. Kini jam 12 aku ambil ya. Selesai. Oh, lagu Seperti bisa. Johnny Rodit minta. Baru lagu sih kok. Oh, kau tunggu ya kini. Ini hari hujan. Ini pas hari hujan aku ke rumah kau. Jadilah suruh rekam. Jadi kalau Padaku. Ide dari mana bukan? Hah? Secepat itu ide dari mana? Tidak ada langsung. acam rambut patun teh itu berarti. Oh, Saking iya. belalaran ini. Lah itu. Oh. Ya, itu. Oh, jadi kalau lagu sudah berapa? Ribuan, ratusan yang dibuat? Ratusan. Ratusan. Termasuk lagu Padang kan? Oh, Isa mau lagu Padang. Lagu Padang setengah album, 6 Setengah album. Lagu Padang. Tapi itu aku buat Indonesia dulu diterjemahkan kawan aku. Karena bahasa Padang itu kan salah ngucap udah lain. Nah, jadi aku suruh kawan aku. Tolong buat lagu aku. Dapat. Aku ngebayangkan. Ya paling seputar cinta kasih, kenangan, rindu gitu ya. Iya diterjemahkan dia. Iya. Yang lucu tuh Ikam itu membuat lagu Kristen, lagu Rohani tadi. Kristen, tapi bulan tuh Ikam tuh menang. Itu yang Juara aku benar. Karena isu. Saya yang kan Nyesal. Iya. Ingat aku urusan ya belum ngetop aku ke rumah dia kan di Cikaso tuh. Nggak bisa udah. Ini dari panitia udah nunjuk saya lagu ini. Oh iya dah. Kepentingan aku. Kau cari jauh di Bandung, kini kau. Apa juara, mau ngedekat ya, nyala kan? Ingat aku, nyala itu. Iya, seharusnya saya yang bikin yang. Iya, Bang. Ini mungkin kelakar ujung lah ya. Oh. Harapan Ikam lah idang biak-biak kampung kita ya, terutama harapan Ikam idang biak-biak kampung kita nih. Karena kan tadi Ikam ke kreativitas itu tidak bisa ditarget. Ya. Kemudian juga tidak bisa dinilai. Ya. Artinya tidak bisa diukur dengan uang. Sementara biak-biak sekarang ini regenerasi kita selalu memulai sesuatu dengan bisnis gitu. Nak bergawe aja ditanya gaji berapa gitu kan istilah. Kenapa Ikam memberikan pengajaran itu? Jadi aku memberikan pengajaran bebek itu. Kalau seandainya kalian itu tahu disuruh orang membuat kapal, misalnya kapal-kapalan, tahu. Jangan merasa coba-coba. Tembak aja tahu. Saya tahu, saya bisa gitu maksudnya. Saya bisa. Nah, dengan bisa itu kita terpukul bahwa kita pasti bisa. Karena di situ ada nilai-nilai tanggung jawab dan gengsi. Oke. Dia nak membatalkan. Tadi kau bilang tahu. Mau tak mau Kalau udah seperti itu,
Tidak jadi bagus. Makanya aku kan selalu kan Bebiak kan coba. Mereka ada karya cipta ataupun apapun. Ya cobalah. Kita jangan bicara bagus buruk. Oke, kata mereka buruk. Tapi kata orang bagus mau apa? Jangan kita menilai sendiri. Orang lain yang akan menilai. Aku kan gitu, pede. Tapi pede itu punya alasan. Punya strategi gitu. Kita harus pede. Kalau aku tidak pede ya tidak jadi. Makanya aku yakin ini memang target aku bukan untuk orang Belitung. Orang Belitung tidak apa sih beli ini gitu. Iya. Mendemo dapur kan. Target aku. Kan ini kan terbatas memang. Iya. Setelah itu memang aku membuat ini bukan untuk dijual gitu. Iya. Hanya aku mencoba bahwa aku nak menunjukkan bahwa limbah itu tidak main-main dan bisa menjadi barang yang bernilai tinggi. Itu hanya menunjukkan itu awal-awalnya. Ternyata ada yang naksir ya, kenapa tidak gitu? Alhamdulillah kan cuma gitu enggak urusan. Jadi harapan aku ke BP itu kalau ada karya pun ya berkarya lah seperti Pak Mansur memberitahu BP kan. Kenapa kalian tidak berkarya? Berkaryalah. Nah, kalau kurang tahu, ya tanya yang tahu. Sering aku sebut ya, Pak Mansur kataku, termasuk aku sendiri untuk manajemen ataupun referensi aku, Pak Mansur itu aku anggap guru gitu. Guru aku tuh Mansur. Karena aku banyak ya, di samping aku otodidak kan banyak hal-hal yang tidak punya aturan gitu. Dengan Mansur aku bertanya aturnya seperti apa gitu. Macam guru kan. Nah jadi kenapa Mika kalau misalnya di karya gitu malu-malu bertanya. Mendadak bertanyakan aku ada enggak yang akademisinya ada. Ya kenapa Pak Mansur tidak kedengkut. Tidak kedengkut dia. Dia memberikan. Dan juga dia tidak takut ditiru. Kenapa? Setiap barang pun satu guru kita mau jajak satu guru. Beda bro. Benar. Jadi tidak takut. Biarpun niru satu guru itu lain namanya. Beda. Ini kembali ke lagu Pop Rohani tadi ini. Catat. Ini kita jadikan ending itu. Apanya itu? Kesenson. Nah, itu di YouTube itu bukalah Usni Marisa itu bagus. Cahaya kasihmu. Oh gitu. Baca. Oke. Nah jadi itulah sebenarnya Bebiakna pun sekilas saja ini. Nah itulah. Oh Leo, mantap ini kok untuk belakangnya, Oke. Ya, makasih Bang Usni. Ya, makasih Mang Samsi langkawane Bang Usni ini untuk malam ini kita di Begaro Begado banyak mau kita dapat ya di podcast Kelakar Pak Itam. Mudah-mudahan Baru Begado tambah sukses Bang ya. Alhamdulillah dan banyak cita-cita dari Ikam untuk melestarikan budaya sekaligus melestarikan dan memahami biar biak-biak muda ini dapat inspirasi. Yang paling penting tadi segera berkaryalah. Ya, gitu aja mungkin bagi biak muda ya. Dan sekali lagi kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.